dongeng, dan legenda. Lamoelu si anak yatim, cerita dari Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang anak yatim bernama Lamoelu. Ibunya meninggal saat ia masih bayi, dan ia tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan tidak mampu bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lamoelu sering memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Suatu hari, Lamoelu pergi memancing seperti biasa. Ia berharap mendapatkan banyak ikan dan membawa banyak umpan. Setelah menunggu berjam-jam, tidak ada satupun ikan yang memakan umpannya. Saat hampir putus asa, tiba-tiba pancingnya bergerak. Lamoelu merasa senang dan dengan hati-hati menarik pancingnya. Namun, ia sedikit kecewa karena hanya mendapatkan ikan kecil dengan bentuk yang aneh. Ia segera pulang untuk menunjukkan ikan itu pada ayahnya. "Ayah, aku mendapatkan ikan kecil tapi bentuknya aneh. Coba ayah lihat, mungkin ayah tahu ikan apa ini," kata Lamoelu. Ayahnya kebingungan dan berkata, "Aku belum pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya. Sebaiknya kau pelihara saja ikan itu." Lamoelu mengikuti saran ayahnya dan menyimpan ikan kecil itu dalam segelas air. Lamoelu mendapat ikan aneh. Keesokan paginya, Lamoelu kaget karena ikan itu sudah sebesar gelas. Ia memindahkan ikan tersebut ke dalam guci. Keesokan harinya, ikan itu kembali bertambah besar hingga sebesar guci. Keanehan ini terus terjadi hingga tidak ada lagi wadah yang bisa menampung ikan tersebut. Ayahnya menyarankan agar Lamoelu mengembalikan ikan itu ke laut. Lamoelu segera pergi ke pantai untuk melepas ikan itu. Sebelum melepasnya, ia memberi nama ikan itu Jinade dan berpesan agar ikan itu datang ke tepi laut jika ia memanggilnya. Jinade menggoyangkan ekornya sebagai tanda setuju, lalu Lamoelu melepaskannya ke laut. Sejak saat itu, Lamoelu sering berkunjung ke laut untuk memberi makan Jinade. Setiap kali dipanggil, Jinade muncul menemui Lamoelu. Hingga suatu hari, 3 orang tetangga Lamoelu mengetahui kebiasaannya dan berniat buruk menangkap Jinade untuk dimakan. Jinade tewas dibunuh. Suatu pagi, ketiga orang itu pergi ke laut dan memanggil-manggil Jinade. Mendengar namanya dipanggil, Jinade muncul ke permukaan, namun terkejut karena yang memanggil bukan Lamoelu. Ketiga orang tersebut melempar Jinade dengan tombak hingga tewas dan membawanya pulang untuk dimasak. Siang harinya, Lamoelu pergi ke laut seperti biasa dan memanggil Jinade, namun Jinade tidak muncul. Ia merasa heran dan pulang ke rumah untuk menceritakan hal ini pada ayahnya. Ayahnya berusaha menenangkannya dengan berkata, mungkin Jinade telah menemukan teman-temannya di laut. Sore harinya, Lamoelu berjalan-jalan ke perkampungan dan bertemu teman-temannya yang sedang memasak ikan besar. Lamoelu curiga dan bertanya dari mana mereka mendapatkan ikan itu. Awalnya, teman-temannya mengarang cerita, namun setelah didesak, mereka mengakui bahwa ikan itu adalah Jinade, tumbuh pohon ajaib di atas kuburan Jinade. Lamoelu marah dan sedih dengan kelakuan teman-temannya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengambil tulang belulang Jinade dan menguburkannya di halaman rumahnya. Ayahnya berusaha menenangkan hatinya. Keesokan paginya saat hendak pergi memancing, Lamoelu kaget melihat sebuah pohon tumbuh di atas kuburan Jinade. Pohon itu berbatang emas, berdaun perak, berbunga intan, dan berbuah berlian. Semakin hari pohon itu semakin besar. Lamuelu dan ayahnya mulai menjual ranting, buah, daun, dan bunga pohon itu, sehingga mereka menjadi kaya raya. Meskipun sudah kaya raya, mereka tetap rendah hati dan senang menolong tetangga-tetangga mereka. Cerita Lamuelu merupakan salah satu cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Setelah menjadi kaya raya, kehidupan Lamuelu dan ayahnya berubah drastis. Mereka tidak lagi harus khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Namun Lamoelu tetap bekerja keras dan hidup sederhana, tidak pernah melupakan asal-usulnya sebagai anak yatim yang miskin. Suatu hari, ada seorang raja dari kerajaan tetangga yang mendengar tentang pohon ajaib milik Lamoelu. Raja tersebut penasaran dan ingin melihat sendiri pohon yang berbatang emas, berdaun perak, berbunga intan, dan berbuah berlian. Maka, raja mengutus beberapa prajuritnya untuk mengundang Lamoelu ke istana. Di istana, Lamoelu disambut dengan ramah oleh raja. Raja meminta Lamoelu untuk menceritakan kisah tentang pohon ajaib itu. Setelah mendengar ceritanya, raja sangat kagum dengan ketabahan dan kebaikan hati Lamoelu. Raja kemudian menawarkan hadiah besar kepada Lamoelu sebagai tanda penghargaan. Namun Lamoelu menolak hadiah tersebut. Ia berkata, "Terima kasih, Paduka Raja, atas tawaran yang mulia ini. Namun, saya tidak membutuhkan lebih banyak harta.
Saya sudah cukup bahagia dengan apa yang saya miliki dan saya lebih senang membantu sesama. Raja semakin kagum dengan kerendahan hati Lamuelu. Sebagai gantinya, Raja menawarkan sesuatu yang lebih berharga, pendidikan. Raja mengirim Lamuelu ke sebuah sekolah terbaik di kerajaan agar ia dapat belajar banyak hal dan menjadi orang yang lebih berpengetahuan. Lamuelu menerima tawaran ini dengan senang hati. Ia belajar dengan giat dan menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas dan bijaksana. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Lamuelu kembali ke kampung halamannya dan menggunakan ilmunya untuk membantu masyarakat sekitar. Lamoelu mengajarkan kepada anak-anak di kampungnya tentang pentingnya pendidikan dan berbagi ilmu. Ia juga membantu para petani untuk meningkatkan hasil panen mereka dan mengajari para nelayan cara menangkap ikan yang lebih efisien. Karena kebaikan hatinya dan ilmu yang ia bagikan, Lamoelu dihormati dan dicintai oleh semua orang di kampungnya. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan cerita tentang Lamoelu si anak yatim terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh ketabahan, kebaikan, dan kerendahan hati.